Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Itu kitab atau risalah yang berjudul Miwasaya As-Salafi Lisyabab. Ya, sebagian dari untayan nasihat ulama as-salaf kepada para pemuda. Nah, dan kitab ini ya, berisi 15 nasihat yang beliau sampaikan kepada para anak muda. Nah, dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil nasihat yang kedua, yaitu nasihat dari Anas bin Sirin rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, ittaqullaha ya ma'syarasy syabab. Bertakwalah kepada Allah wahai para pemuda. Unduru mimman ta'khuduna hadhil ahadits. Perhatikanlah dari siapa kalian menerima hadis-hadis ini. Fa innaha min dinikum, karena sungguhnya ia merupakan termasuk agama kalian. Maka ini nasihat yang agung, ya, di mana para pemuda tak kala mereka berkonsentrasi dalam menuntut ilmu, mendengarkan hadis, maka hendaknya dia mengambil ilmu tersebut dari kalangan para ulama yang mendalam ilmunya, yang akurat pengetahuannya, yang memahami dan mengerti maksud dari hadis tersebut. Itulah yang disebut dengan ya, kibarul ulama, para ulama besar. Nah, karena agama ini atau hadis-hadis ini merupakan bagian dari agama kita, ya, maka hendaknya kita mengambil ilmunya dari kalangan para ulama. Nah, kemudian yang berikutnya kata beliau hafizahullah taala, al-wasiyatus tsalisah, ya, nasihat yang ketiga, wasiat yang ketiga. Nah, maja'a an Malik bin Dinar rahimahullah annahu qala innamal khairu fis syabab. Itu apa yang datang dari Malik bin Dinar, ya. Ya, maksudnya diriwayatkan dari Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, ya, bahwasanya beliau berkata innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu hanya pada anak-anak muda. Ya. Ini untayan nasihat dari Malik bin Dinar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib dalam kitab beliau Al-Jami' lil Al-Khalaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami'. Nah,
Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, "Hadza tanbihun 'azimun min Malik bin Dinar rahimahullah li ahammiyati hadhihi al-marhalah wa anna asy-syabba idza ahsana istighlaluha hassala khairan 'azima wa asbaha ma hassalahu fi shababihi rakizatan wa 'umdatan wa aslan thabitan yabqa ma'ahu ila mamatihi naf'an li nafsihi wa naf'an li ummati wa nushan li ghairihi." Kata beliau hafizahullah, "Hadza tanbihun 'azim." Ini merupakan tanbih, peringatan yang sangat agung. Ini merupakan nasihat yang sangat agung dari Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Ya, ia menunjukkan ya betapa urgennya, betapa pentingnya ya masa ini. Ya, maksudnya masa pemuda. Ya hamiyati hadhil marhalah. Ya, yang menunjukkan betapa pentingnya marhalah atau tingkatan atau masa pemuda ini. Nah, dan pemuda atau anak muda apabila dididik dengan baik, maka akan merealisasikan kebaikan yang besar. Ya, hassala khairan 'aziman. Akan memperoleh ya, akan terrealisasi kebaikan yang sangat besar. Ya. Apa yang dia peroleh di masa mudanya itu akan menjadi pondasi, ya, itu akan menjadi dasar, itu akan menjadi pilar yang akan tetap bersamanya hingga wafat. Ya. Jadi apa yang didapatkan ya di masa muda berupa ilmu, ya, itu akan menjadi pondasi baginya hingga dia wafat. Sehingga apa? Naf'al li nafsi. Ya, itu akan bermanfaat pada dirinya. Wa naf'al li ummati. Akan bermanfaat ya pada umatnya. Wa nushal li ghairi. Ya, dan akan memberi nasihat kepada selainnya, yaitu kepada umat ini. Nah, dan itulah ilmu. Ya, ilmu itu bermanfaat ya bagi orang tersebut, orang yang memiliki ilmu tersebut. Ya, dan dia dakwakan kepada masyarakatnya, dia amalkan. Ya, dia amalkan untuk dirinya dan dia amalkan untuk umatnya. Dia memberi nasihat. Ya. Sehingga dia menjadi orang-orang yang beruntung, bukan menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Ya, demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, di sini tersirat ya ilmu. Ya, karena orang tidak bisa beriman dengan benar, dengan baik tanpa ilmu. Jadi yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan dia mengerjakan amalan saleh. Ya, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan dia senantiasa memberi nasihat. Ya, dia saling nasihat menasihati pada kebenaran. Ya, dan dia saling nasihat menasihati ya, pada ya, kesabaran. Nah, jadi bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakatnya. Baik. Kata beliau hafizahullah, "Bainama idza lam yuhsin dzalik adaa ala nafsihi khairiyyata hadhihi al-marhalah wa barakataha." Iya. Kata beliau, ya, tak kala dia tidak memperindah ya masa muda ini, ya, maksudnya dia tidak ya mendidiknya dengan baik, ya, dia tidak memperbaikinya, ya, dia tidak memperbaiki masa mudanya, maka ya,
dia telah menyia-nyiakan potensi kebaikan, ya, dan keberkahan yang ada di masa tersebut. Nah, kalau dia tidak memanfaatkan masa mudanya dengan baik, maka dia telah menyia-nyiakan, dia telah mengabaikan, ya, potensi yang sangat besar. Dia telah menyia-nyiakan keberkahan yang sangat besar yang ada pada masa muda. Nah, wa 'indama yajtami'u lisyab quwwatus syabab wa faragul waqt wa wafratul mali bil yad fa hadhihi takunu muhlikatan lah, kama qala al-qa'il inna asy-syababa wal faragha wal jadd inna asy-syababa wal faragha wal jadd mafsadatul lil mar'i ayyu mafsadah. Nah, kata beliau, tak kala terkumpul dalam diri pemuda, ya, kekuatan masa muda, ya, kelonggaran waktu dan harta yang melimpah di tangannya, maka ia akan mencelakakannya. Ya. Sebagaimana ucapan seorang penyair, inna syababa wal faraga wal jadah, sungguhnya masa muda, kekosongan waktu dan kekayaan, mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah, itu merupakan faktor pendorong kerusakan yang paling besar bagi seorang. Iya, jadi kalau tiga perkara ini, ya, berkumpul pada diri anak muda, ya. Pertama, kekuatan, ya, kan masa muda itu, ya, puncak kekuatan. Yang pula kekosongan waktu tidak diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, ditambah dengan melimpahnya harta, ya, banyaknya harta di tangannya, dan dia tidak mengetahui bagaimana cara memanfaatkan harta tersebut dengan baik, sehingga dia mempergunakannya pada perkara-perkara yang keliru. Dia hanya gunakan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk mencari kenikmatan dunia, ya, maka ini akan membinasakan dirinya, ya, ini akan membinasakan dirinya. Nah, iya, sebagaimana yang kita lihat, ya, sebagaimana yang kita lihat, yang kita saksikan, ya, banyak di antara orang-orang yang binasa, banyak orang-orang yang terjerumus dalam perkara-perkara, ya, yang menghancurkan dirinya, yang merusak dirinya, ya, yaitu pada pergaulan bebas, ya, demikian juga penyalahgunaan obat-obat terlarang, ya, narkoba, ekstasi, ya, dan selainnya. Kenapa? Karena masa mudanya tidak diisi dengan perkara yang bermanfaat, ditambah adanya harta yang dia miliki, sehingga dia gunakan harta tersebut, ya, pada perkara-perkara yang tidak benar. Fa idzan dhamma ila quwwati syabab wa faragil waqt wa wafratil mal amrun rabi' wa huwa kasratul fitan wa qurbuha min asy-syab wa kasratu abwabiha fa hadhihi min a'zamil muhlikati lisyab allati yajni biha ala marhalati syababihi jinayatan 'azimah wa yufawwitu ala nafsihi, ya, khairus syababi wa barakatuh. Nah, kata beliau, ya, apabila terkumpul, ya, tiga perkara ini, ya, itu perkara yang disebutkan tadi. Apa itu? Ya, yaitu kekuatan masa muda, kemudian kekosongan waktu, dan banyaknya harta. Amrun rabi, kemudian ditambah dengan perkara yang keempat. Apa itu? Wa huwa kasratul fitan, ya, yaitu banyaknya fitnah, banyaknya ujian, ya, wa qurbuha minasyab, ya, yang mana fitnah ini, ya, dekat, ya, kepada anak muda, ya, demikian juga banyaknya pintu-pintunya, ya, maka ini merupakan hal, ya, atau hal ini merupakan perkara yang termasuk faktor
pembinasa yang paling besar bagi anak muda, ya, yang dengannya dia akan melakukan perbuatan kejahatan, ya, yang melakukan kejahatan yang sangat besar, ya, terhadap masa mudanya dan menyia-nyiakan kebaikan masa muda, ya, serta keberkahannya. Iya. Jadi kalau terkumpul 3 perkara tadi, ya, kekuatan, nah, kemudian banyak harta, ya, kemudian ya banyak waktu, nah, kemudian tinggal ditambah, ya, satu, yaitu banyaknya fitnah, dan fitnah ini, ya, ya, menyambar para pemuda dan banyaknya pintu-pintunya, maka ini adalah perkara yang sangat besar yang bisa menghancurkan anak muda, ya, sehingga dia, ya, merusak masa mudanya, ya, menghilangkan keberkahan masa muda. Dan ingat sekali lagi, pada pengantar kita sudah, ya, sebutkan hadis Nabi SAW, di mana masa muda, ya, itu salah satu perkara yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Nah, فمالك بن دينار رحمه الله كان يقول إنما الخير في الشباب تنبيها منه على عظم البركة والخير في هذه المرحلة إذا وفق الله الشاب وأعانه على استغلالها فيما يرضيه. Nah, maka Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala berkata, innamal khairu fis syabab, sungguhnya kebaikan itu hanya pada anak-anak muda, ya. Nah, maksudnya ini dalam rangka mengingatkan besarnya kebaikan dan keberkahan masa muda, ya, besarnya kebaikan dan keberkahan masa muda, tapi dengan syarat idza waffaqallahu syabba wa 'anahu 'ala istighlaliha fima yurdi, ya, besarnya kebaikan dan keberkahan masa muda apabila Allah Subhanahu wa taala membimbing dan membantu, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi hidayah, ya, dan membantu anak muda untuk memanfaatkan masa mudanya pada perkara-perkara yang diridhai, ya. Karena itu selalulah, ya, wahai para pemuda, selalulah meminta hidayah, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hidayah, petunjuk, ya, sebagaimana dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya, ini doa minta hidayah, ya, minta petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk, ya. Nah, karena yang namanya hidayatut taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya, dan siapa saja itu hanya bisa memberi hidayah al-bayan, hanya bisa memberi, ya, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, ya, ini benar, ini salah, ini perkara yang baik, ini perkara yang buruk, ini diridai oleh Allah, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hidayah al-bayan namanya, penjelasan. Adapun hidayatut taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Maka, ya, kita hendaknya senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ayat yang selalu kita baca juga adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai, jalannya para nabi, para rasul, para siddiq, para syuhada, ya. Itulah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, ya, dan orang-orang yang sesat, ya. Nah,
Wallahu ta'ala a'lam. Ini merupakan nasihat yang sangat agung dari Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada yang salah, itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.